Apakah kamu tahu ada perusahaan sawit yang undervalue dan bergerak di bidang CPO? PT Tunas Baru Lampung Tbk adalah perusahaan agribisnis nasional yang telah berdiri sejak tahun 1973 dengan fokus utama pada dua komoditas strategis, kelapa sawit dan tebu. TBLA mengelola lebih dari 91.000 hektar lahan, termasuk 79.000 hektar untuk kelapa sawit yang terdiri dari kebun inti dan plasma, serta 12.000 hektar untuk tebu. Dengan produktivitas mencapai hingga 90 ton per hektar, sebagai perusahaan yang menjalankan sistem agribisnis terintegrasi, TBLA tidak hanya mengandalkan penjualan produk mentah, tetapi juga menjalankan strategi hilirisasi industri yang kuat. Crude palm oil (CPO) yang dihasilkan diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, stearin, biodiesel, dan sabun. Sementara tebu diproses menjadi gula kristal putih. Langkah ini memperkuat posisi TBLA sebagai pemain utama dalam agenda hilirisasi nasional, sekaligus menciptakan ketahanan bisnis yang lebih tinggi di tengah dinamika pasar global. Dari analisis kami mengenai kinerja keuangan, kami memproyeksikan TBLA menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Pendapatan perusahaan diproyeksikan naik dari 17,4 triliun di 2024 menjadi 23,2 triliun pada 2028. Laba bersih juga terus meningkat dan diperkirakan mencapai 1,02 triliun. Tidak hanya itu, earning per share juga terus menanjak hingga mencapai Rp170 per lembar saham, menunjukkan TBLA keuntungannya sangat tinggi. Lalu, ROE atau Return on Equity diperkirakan berada di kisaran 8,4% hingga 8,5% sepanjang 2024 hingga 2028. ROE di atas 5% sudah dianggap cukup baik karena menunjukkan perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang solid terhadap modal pemegang sahamnya. Ini menandakan manajemen mampu memutar ekuitas menjadi laba secara efisien. Selain itu, ROA atau Return on Asset juga menunjukkan tren positif, naik dari 5% di tahun 2024 menjadi 6% di tahun 2028. Dalam kaidah investasi, ROA di atas 5% mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Dengan ROA dan ROA yang berada di atas standar minimal, TBLA bisa dikatakan memiliki kinerja keuangan yang sehat dan potensi pertumbuhan yang sustain dalam jangka menengah hingga panjang. Untuk mengetahui nilai wajar saham TBLA, kami menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm atau FCFF. Mengacu pada laporan keuangan 2024, EBIT TBLA tercatat sebesar 2,14 triliun dengan tarif pajak 22,2%, depresiasi sebesar 1 triliun, dan belanja modal atau CAPEX sebesar 1,44 triliun. Perubahan modal kerja juga dihitung sebesar 214 miliar. Kita gunakan asumsi WACC 8,2% untuk mendiskonto arus kas, serta terminal growth 0% sebagai pendekatan konservatif untuk menghindari asumsi yang terlalu optimis di tengah ketidakpastian bisnis. Hasilnya, free cash flow to firm atau FCFF tahunan TBLA mencapai 3,9 triliun. Dan setelah didiskonto serta dikombinasikan dengan nilai terminal, kita mendapatkan enterprise value sebesar 3,81 triliun. Serta dikurangi utang bersih, diperoleh equity value sebesar 22 triliun atau setara harga wajar saham 3.663 per lembar. Beralih ke metode multiple valuation dengan menggunakan EV per EBITDA, kita melihat bahwa EBITDA TBLA pada 2024 diperkirakan mencapai 3,22 triliun. Sementara net debt adalah 13,67 triliun. Dengan total saham sekitar 6 miliar lembar. Kita dapat menghitung harga wajar saham TBLA. Berdasarkan perhitungan, harga wajar saham TBLA diperkirakan berada di 1.097 per lembar, yang memberikan upside sekitar 44%. Sekitar harga pasar saat ini yang hanya sekitar 760, jadi secara valuasi TBLA masih undervalued. Rata-rata EV per EBITDA sektor Indonesia ada di 6,3 kali, sementara TBLA berada di 5,89 kali. Angka ini menunjukkan bahwa saham TBLA diperdagangkan lebih murah dibandingkan sektornya. Namun, valuasi saja belum cukup. Untuk memahami prospek TBLA secara utuh, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi ekonomi global dan Indonesia mempengaruhi kinerja dan risiko bisnis ke depan. Sebab, faktor-faktor makro ini akan sangat menentukan arah pertumbuhan industri dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, terutama akibat konflik geopolitik yang belum mereda.
perang di Ukraina yang terus berlangsung, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyebabkan fluktuasi harga energi dan komoditas, sehingga menghambat stabilitas pemulihan ekonomi dunia. Di tengah tekanan global tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup solid. Inflasi domestik berhasil ditekan hingga 1,87% pada Juni 2025, tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga masih relatif stabil di kisaran 16.255 rupiah, meskipun mengalami pelemahan tipis dibanding tahun sebelumnya. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA mencatat pendapatan sebesar 17,4 triliun rupiah, bersaing ketat dengan pemain besar seperti AALI dan SIMP. Meski laba bersihnya masih di bawah AALI dan DSNG, margin laba bersih TBLA mencatat 4,14% jauh lebih tinggi dibandingkan SIMP 2,62% dan CK 2,70%, mencerminkan efisiensi operasional yang kuat. Dari sisi energi terbarukan, kapasitas biodiesel TBLA sebesar 450.000 ton per tahun, setara dengan SIMP dan lebih tinggi dari AALI maupun DSNG, menegaskan perannya sebagai pemain kunci dalam program B40 nasional. Secara global, meskipun bersaing dengan raksasa seperti Wilmar dan Golden Agri, TBLA mencatat margin yang lebih tinggi, 4,14% dibandingkan Wilmar 2,30% dan Golden Agri 2,21%. Dengan efisiensi tinggi dan fokus pada pasar domestik, TBLA berada dalam posisi strategis untuk mendukung hilirisasi energi dan ketahanan energi nasional. Selain itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk memahami berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan prospek usaha perusahaan. Berikut kategori risiko TBLA, mulai dari yang tinggi hingga rendah. Untuk kategori risiko tinggi, yang pertama ada risiko operasional bisnis. TBLA sangat bergantung pada hasil panen. Tahun 2024, produksi tandang buah segar turun 9,6% akibat musim kering. Ini berdampak langsung pada kapasitas produksi minyak goreng dan CPO mereka. Kedua, risiko nilai tukar mata uang asing. Sebagian transaksi dan utang TBLA dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka biaya bisa melonjak, laba tertekan, dan selisih kurs berpotensi jadi kerugian besar. Ketiga, ada risiko likuiditas. Utang jangka pendek TBLA naik hampir 17% pada 2024, mencapai 10,3 triliun rupiah. Kebutuhan dana operasional makin besar, sementara utang jangka panjang juga bertambah. Ini membuat tekanan kas harian semakin tinggi. Lalu, untuk kategori risiko sedang, yang pertama ada risiko persaingan. TBLA bersaing ketat di industri sawit dan gula. Harga jual ditekan oleh regulasi dan fluktuasi pasar global. Sementara pesaing besar punya efisiensi dan akses ekspor lebih baik. Lalu yang kedua ada risiko regulasi. Perubahan kebijakan seperti tarif ekspor, harga eceran tertinggi, dan aturan lingkungan dapat langsung berdampak ke operasional. Yang ketiga ada risiko ESG. Isu lingkungan seperti deforestasi, limbah pabrik, dan emisi bisa mempengaruhi akses pasar ekspor, terutama ke negara-negara dengan regulasi ketat. Dan terakhir, kategori risiko rendah. Risiko teknologi. Di tengah digitalisasi industri agribisnis, TBLA beresiko tertinggal jika tidak segera menghadapi teknologi modern. Minimnya otomatisasi dan pelaporan digital bisa membuat perusahaan kurang efisien dan kurang menarik di mata investor jangka panjang. Kami merekomendasikan saham ini untuk dibeli atau buy, dengan ekspektasi adanya apresiasi harga menuju nilai intrinsiknya. Polisi saham ini saat ini tergolong sangat murah atau undervalued, memberikan peluang besar bagi investor untuk memberikan keuntungan signifikan. Kami menetapkan dua target harga, yakni 1097 dengan potensi kenaikan sebesar 44%, serta harga optimis di 3.663 yang mencerminkan potensi upside hingga 382%. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa faktor fundamental termasuk peningkatan pendapatan dan laba bersih. Perusahaan yang terus menunjukkan tren positif, selain itu implementasi program mandatory biodiesel B40 dan pemerintah diperkirakan akan mendorong permintaan terhadap CPO yang menjadi salah satu produk utama perusahaan. Dan harga CPO dunia yang berpotensi menguat juga menjadi katalis positif bagi kinerja emiten ke depan. Di sisi lain, kondisi inflasi domestik yang terkendali turut menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendukung dengan berbagai katalis positif tersebut. Kami menilai saham ini layak dikoleksi untuk jangka menengah hingga panjang.